Poltekkad Smart Army College. Perkenalkan, saya Ledda JZI Iman sebagai dosen kimia di Poltekkad akan menjelaskan materi kimia hari ini yang bertema stoikiometri. Sebelum kita memasuki materi stoikiometri, ada baiknya kita mengetahui maksud dari materi ini. Dalam kehidupan ini, semua yang ada di dalam pasti memiliki komposisi kimia tertentu. Contohnya adalah darah. Darah manusia itu ternyata tidak memiliki satu komposisi saja, akan tetapi dari berbagai macam komposisi. Contohnya plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan sebagainya. Komposisi tersebut dijelaskan dalam angka-angka tertentu. Apabila dilihat dari contoh alutsista seperti tank, pasti terdiri dari berbagai macam bagian seperti roda, pintu, senjata, dan sebagainya. Misalkan kita lihat dari pintu yang terbuat dari baja. Baja sendiri tidak hanya terdiri dari besi. Baja tersebut terdiri dari campuran unsur-unsur lain, sehingga baja tank memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam menentukan atau mencari angka-angka komposisi itu diperlukan ilmu stoikiometri. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Perhitungan ini pasti berguna apabila kita akan merencanakan sintesis materi tertentu atau menganalisis materi apapun untuk mengetahui konten secara detail. Mengapa perlu diketahui atau diperhitungkan secara detail? Mari kita simak cara perhitungan massa atom relatif, jumlah mol, dan konsentrasi terlebih dahulu. Unsur pasti memiliki elektron. Senyawa pun terdiri dari unsur-unsur dengan komposisi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan cara menghitung total-total dari elektron yang dinamakan massa atom relatif. Massa atom relatif ini merupakan hasil penjumlahan dari tiap unsur-unsur. Misal, garam. Garam rumus kimianya yaitu NaCl. Disebut juga natrium klorida. Natrium memiliki jumlah atom relatifnya 23 gram per mol dan klorida memiliki 35,5 gram per mol. Karena Na dan Cl terdiri dari satu unsur, maka penjumlahannya 23 ditambah 35,5 dan menghasilkan 58,5. Bagaimana dengan senyawa air yang rumus kimianya H2O? H memiliki dua atom dengan atom relatif 1 gram per mol dan O memiliki satu atom dengan atom relatif 16 gram per mol. Maka atom relatif H ini harus dikalikan 2 dan O dikalikan 1, sehingga menghitungnya 2 dikali 1 ditambah 1 kali 16, yakni 2 tambah 16 sama dengan 18. Jumlah mol terdiri dari 3 perhitungan umum, yakni berdasarkan massa, yaitu massa dibagi atom relatif atau massa atom relatif. Yang kedua, jumlah partikel, yaitu jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Yang ketiga adalah volume gas, yaitu volume gas dalam liter dibagi dengan 22,4 pada keadaan standar temperature and pressure, yakni 1 atmosfer dengan suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana cara menghitungnya akan dicoba dengan soal berikut. Besi 2 oksida adalah nama kimia dari besi berkarat dengan rumus kimia Fe2O3. Apabila berat besi berkarat tersebut sebesar 1,6 gram, maka hitung jumlah molnya. Untuk kali ini yang pertama kali kita laksanakan itu adalah mencari MR-nya. Karena Fe tadi terdiri dari 2, O terdiri dari 3, maka kita harus mengkalikannya dulu. Untuk mencarinya, 2 dikali ArFe, yakni 2 kali 56. Ditambahkan dengan 3 kali ArO, yakni 3 kali 16, sehingga kita mendapatkan 2 kali 56 ditambah 3 kali 16 yang hasil akhirnya adalah 160 gram per mol. Setelah kita mendapatkan nilai MR, maka massa 1,6 gram tersebut dibagi dengan 160 gram per mol sehingga mendapatkan jumlah molnya 0,01 mol. Dan yang terakhir adalah menghitung konsentrasi. Konsentrasi dihitung dari perbandingan jumlah mol dan volume total dalam satuan liter. Jumlah mol ini terserah menghitungnya dari tinjauan massa atau jumlah partikel atau volume gas. Intinya adalah nilai jumlah mol. Bagaimana cara menghitungnya? Akan kita bahas di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Poltekkad, satu tekad, satu tindakan. Smart Army College.